Halo, perkenalkan nama aku Angela Nusabila Sukadi, absen 4. Hai, nama saya Ahmad Yusani Sanusi, absen 2. Hai, perkenalkan nama saya Dianisa, absen 9. Hai, saya Dewi Rika, absen 11. Hai, perkenalkan nama saya Dista Sulambo, absen 13. Hai, saya Mariam Nurfalifah, absen 22. Perang dingin. Apa itu perang dingin? Perang dingin adalah ketegangan politik dan militer yang terjadi di antara blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Lalu, apa yang melatar belakangi perang dingin terjadi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Perang dingin muncul setelah Perang Dunia Kedua berlangsung. Munculnya negara Amerika Serikat sebagai pemenang perang di pihak sekutu, Uni Soviet sebagai negara besar yang ingin memperluas pengaruhnya di Eropa Timur, dan munculnya negara-negara maju dan berkembang di luar Eropa setelah Perang Dunia Kedua yang melatar belakangi munculnya perang dingin. Nah, adapun faktor-faktor utama penyebab perang dingin yaitu penyebaran ideologi, keinginan berkuasa, dan berdirinya fakta pertahanan. Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki pandangan ideologi yang berbeda. Uni Soviet menganut ideologi komunis sosialis, meyakini bahwa paham tersebut dapat mempercepat kesejahteraan rakyat, sedangkan Amerika Serikat mengandung ideologi liberal kapitalis, mengagungkan kebebasan setiap individunya. Selanjutnya, keinginan ingin menguasai dunia antar keduanya dengan cara-cara baru. Amerika meminjamkan pinjaman modal untuk pembangunan, dan Uni Soviet dengan cara memberi bantuan senjata dan tenaga ahli. Faktor yang terakhir yaitu berdirinya fakta pertahanan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tahun 1949. Amerika Serikat dan aliansinya mendirikan North Atlantic Treaty Organization yang disebut dengan NATO. Tujuan berdirinya NATO untuk berjaga-jaga jika ada serangan dari Uni Soviet. Sementara itu, untuk mengimbangi kekuatan NATO pada tahun 1955, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa. Anggota Pakta Warsawa yaitu Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Berdirinya kedua fakta tersebut menyebabkan muncul rasa saling curiga, ketidakpercayaan, kesalahpahaman antar dua blok timur maupun blok barat. Setelah kita tahu apa itu perang dingin dan apa latar belakangnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bidang-bidang apa saja yang mendapat pengaruh dari perang dingin, mulai dari bidang politik, ekonomi, militer, dan ruang angkasa. Dalam bidang politik, Amerika Serikat berusaha menjadikan negara berkembang menjadi negara yang demokrasi seperti Jerman dan Jepang. Uni Soviet juga berusaha meluaskan pengaruh politiknya ke mancanegara seperti Finlandia dan Afghanistan, namun mendapat respon negatif. Kedua negara adik kuasa tersebut menjalankan politik pecah belah ke beberapa negara seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. Selanjutnya, bidang ekonomi. Amerika Serikat melakukan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi kepada negara Eropa bagian barat pasca Perang Kedua. Bagi negara-negara di Asia, diterapkan The Four Points Program for the Economic Development atau bantuan teknik untuk negara-negara berkembang. Dampaknya, perekonomian negara-negara blok barat jauh lebih maju daripada blok timur. Lalu, bidang militer. Untuk mengantisipasi adanya serangan tiba-tiba, negara-negara barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO 1949, dan Uni Soviet juga membentuk Pakta Pertahanan yaitu Warsawa 1955. Untuk mencegah paham komunisme meluas di Asia Tenggara,
Amerika membentuk Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO pada tahun 1954, lalu bubar pada tahun 1977. Pada saat Perang Vietnam, Uni Soviet membantu dengan persenjataannya sehingga Amerika terpaksa mundur. Yang terakhir, pada bidang ruang angkasa, Uni Soviet dan Amerika berlomba-lomba membuat teknologi ruang angkasa canggih, berawal dari Uni Soviet yang meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discovery serta Vanguard. Diikuti dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan Lunik di bulan serta astronot pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat juga mengirim astronot pertamanya yaitu Alan Bartlett Shepard yang berada di luar angkasa selama 15 menit. Soviet tak ingin kalah dengan meluncurnya Grumman Stepanovich Titov yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. Disusul, Amerika Serikat meluncurkan U.S. John H. Glenn dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Perang dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II sejak pembagian Jerman Barat dan Jerman Timur yang diikuti dengan pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Dalam waktu singkat pada tahun 1945 sampai 1948, Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan komunis di Bulgaria, Rumania, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Amerika merasa perlu menyusun strategi politik containment policy untuk membendung berkembangnya gerakan komunis dengan bantuan ekonomi dan politik seperti Marshall Plan dan Doktrin Truman. Uni Soviet juga membuat Molotov Plan dengan membangun kembali ekonomi Eropa Timur. Dengan berjalannya Perang Dingin, banyak sekali peristiwa yang terjadi karena kegiatan antar dua blok tersebut. Mulai dari perebutan hegemoni atau kekuasaan yang dimana antara Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak terlihat secara langsung dalam suatu konflik atau peperangan. Namun, mereka berada di baliknya, seperti konflik Vietnam Utara dan Selatan, Korea Utara dan Korea Selatan, rivalitas antar komunisme Vietnam dan Kamboja, invasi Pulau Babi 1961 di Kuba oleh Amerika Serikat, konflik di Afghanistan, Nicaragua, dan Ethiopia. Selanjutnya, sistem aliansi. Dengan memperkuat blok masing-masing, blok barat dengan mendirikan NATO, SEATO, dan ANZUS, sedangkan blok timur dengan membuat Kominform, Akta Warsawa, dan perjanjian RCC dan Uni Soviet untuk menghadapi kemungkinan agresi Jepang. Lalu kegiatan spionase atau mata-mata antara Amerika Serikat yaitu CIA, Central Intelligence Agency, dan Uni Soviet yaitu KGB, Komitet Gasudarstvenny Bezepastny. Yang terakhir adalah perlombaan senjata dan luar angkasa dengan perlombaan senjata nuklir dan personel militer atau politik balance of power antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ini kisah kami semua. Belajar sambil main. Bahagian 1. Seronok. Tekan ni. Usaha meredakan Perang Dingin. Setelah terjadi ketegangan dalam Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berupaya mengadakan detente, yaitu pengurangan hubungan ketegangan, terutama dalam situasi politik. Upaya tersebut dilakukan oleh kedua negara adidaya, negara berkembang, hingga PBB. Usaha yang dilakukan kedua negara adidaya tersebut melalui perundingan Strategic Arms Elimination Talks atau perjanjian pembatasan persenjataan strategis dan Strategic Arms Reduction Treaty atau perjanjian pengurangan persenjataan strategi. Sedangkan usaha negara berkembang dilakukan dengan membentuk forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 dan Forum Kerjasama Gerakan Non-Blok atau GNB. Sementara PBB melakukan usaha yang tertuang dalam resolusi nomor 255 untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membantu negara-negara yang menjadi korban perang nuklir. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terdapat berbagai perubahan di dunia, seperti upaya mengakhiri kekuasaan komunis dan dominasi Uni Soviet, hingga munculnya hubungan secara menyeluruh maupun kawasan seperti baginya Jepang,
Perubahannya hubungan internasional menjadi multipolar, kerjasama antar blok utara dan selatan, serta ketergantungan antar negara, sehingga terbentuklah keadaan damai sejahtera. Dalam positif hingga negatif muncul setelah adanya perang dingin. Pertama, pada dampak positifnya, mulai dari bidang ekonomi, di mana para pemilik modal menanamkan modal mereka kepada negara-negara berkembang. Dari situ, negara mendapatkan keuntungan dengan berkembangnya perekonomian. Pada bidang militer, terdapat rasa saling iri antar negara tentang teknologi persenjataan, sehingga banyak negara yang termotivasi untuk mengembangkan teknologi persenjataannya. Selanjutnya, pada bidang sosial budaya, dengan munculnya undang-undang HAM, rakyat semakin percaya adanya demokrasi dan tidak ada lagi penindasan bagi kaum lemah. Yang terakhir, pada bidang luar angkasa, dengan adanya perlombaan luar angkasa pada saat perang dingin, kita menjadi tahu tentang adanya tata surya hingga bentuk. Selanjutnya, dampak negatif perang dingin, dampaknya lebih buruk daripada perang dunia kedua. Pada bidang militer, dengan munculnya sistem aliansi atau pertahanan yang mendukung satu pihak dan menolak atau memusuhi pihak lainnya, menimbulkan rasa ingin melindungi blok masing-masing, sehingga muncullah perlombaan dalam senjata nuklir yang dimana dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, karena efek dari senjata nuklir sangat merugikan seluruh masyarakat dunia. Pada bidang politik, dengan ideologi yang dibawa oleh Amerika dan Uni Soviet berbeda, menimbulkan rasa ingin menguasai negara lain agar mengikuti ideologi yang mereka bawa, yang menyebabkan Jerman terbagi menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat, dengan Berlin yang juga terbagi menjadi dua, sampai-sampai Uni Soviet membangun tembok Berlin yang dikenal juga sebagai simbol perang dingin. Yang terakhir, dalam bidang ekonomi, Amerika memberi pinjaman dan bantuan kepada negara Eropa Barat, dan Uni Soviet juga memberi bantuan kepada Eropa Timur yang menyebabkan keadaan semakin memanas. Kerja sama negara-negara kawasan Utara Selatan. Istilah Utara diidentifikasi sebagai kelompok negara maju, sedangkan Selatan cenderung ditunjukkan kepada negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Negara-negara kelompok utara merupakan negara maju yang dikenal sebagai Group of Seven atau G7, terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan bagian selatan merupakan negara berkembang yang mayoritas berada di belahan bumi selatan, yaitu Afrika Selatan, Amerika Latin, dan negara berkembang di Asia. Indonesia berperan aktif dalam kerjasama negara-negara kawasan Utara Selatan dengan menghidupkan kembali dialog di kawasan Utara Selatan melalui KKT GNB 1992 di Jakarta. Salah satu hasilnya menyatakan negara-negara GNB akan menyelenggarakan kerjasama antar negara kawasan Utara Selatan. Peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Dampak Perang Dingin yang mengancam negara-negara di dunia mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia dengan andil dalam GNB dan ASEAN. Peran serta Indonesia dalam GNB. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTTI GNB di Belgrade, Yugoslavia. Yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992 sampai 1995, dan Indonesia dipercayai menjadi tuan rumah KTT ke-10 GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KKT ke-10 GNB pada saat itu berjumlah 106 negara. Negara juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Peran serta Indonesia dalam ASEAN. Karena berdirinya ASEAN, yang kedua sebagai penyelenggara KKT 1 dan KKT 9, yang ketiga sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yaitu Jakarta, yang keempat sebagai tempat salah satu proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan yaitu Suplal dan Keperluan Makanan, yang kelima sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi, yang keenam mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOFAN yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. Yang ketujuh, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM. 8. Turut menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. Yang ke-9, turut serta menangani arus pengungsian.